Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, kita bersyukur karena pagi hari ini kita bisa kembali datang untuk beribadah. Kita akan memulai ibadah kita. Kita duduk tenang. Kita mau memuji Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan Mas Sekolah Minggu. Lipat tangan, satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke, semua tutup mata, ikutilah saya berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama 1 minggu lamanya. Dan pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya beribadah sesuai kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan melanjutkan pujian kita. Judulnya Yesus sahabatku. Kita nyanyikan dulu ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, di sini dikatakan Tuhan Yesus ya seperti seorang sahabat yang begitu mengasihi kita, dan bukti bahwa Dia mengasihi kita, Dia mati bagi kita. Dia memberikan dirinya, disalibkan, menggantikan kita dari hukuman atas dosa-dosa. Jadi Tuhan Yesus benar-benar mengasihi kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Di sini dikatakan
kita harus selalu ingat Tuhan Yesus. Sampai kita besar, sampai kita bahkan mati nantinya, kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Nah, itulah pujian ini. Nah, kita nyanyikan coba satu kali lagi. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat di Kau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ya, lagu yang sangat indah. Kita lanjutkan pujian kita, Yesus disalib. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Ya, ini mengajarkan bahwa Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, karena Dia begitu cinta kepada kita. Jadi Tuhan Yesus benar-benar sayang kepada kita. Nah, coba kita kasih gerakannya, Dadek. Lause undang untuk berdiri. Nah, ikuti gerakan dari Lause Jansel ya. Nah, kita nyanyikan 2 kali ya, 2 kali. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Sekali lagi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosaku ditebus. Ya, silakan duduk. Kita lanjutkan pujian kita. Nah, ku menang, ku menang. Nah, ini lagu pujian yang mengajarkan kita bahwa kita bisa menang, ya, mengalahkan godaan-godaan iblis, bisa menang dalam peperangan rohani, karena Tuhan Yesus telah menang atas cobaan, ya, atas kuasa iblis. Ya, kita coba nyanyikan, Ose. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ya, jadi sini dikatakan kita bisa menang karena Tuhan telah hidup kembali, Dia telah bangkit kembali, dan telah memberikan kita Roh Kudus untuk menolong kita nantinya juga mengalahkan, ya, godaan-godaan iblis. Nah, coba kita nyanyikan lagi lagu pujian ini satu kali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya,
Oke, kita lanjutkan pujian kita, setia-setialah. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Ya, nanti ada cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Mega, ya, di mana firman Tuhan itu intinya mengajarkan kita harus setia, ya, mengikut Tuhan Yesus sampai kita mati. Jadi bukan hanya pada saat ada orang tua kita atau sekarang ini kita ikut Tuhan Yesus, tapi sampai kita udah tua, sampai kita mati, tetap ikut Tuhan Yesus, ya, tetap setia taat firman Tuhan. Nah, kita nyanyikan satu kali lagi lagu pujian ini. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Oke. Nah, sekarang kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan yang bertugas pagi hari ini SD kelas 4, ya. Kita akan nyanyikan lagu pujian Aku Bawa dan Berikan. Akan pimpin doa persembahan Lause sendiri, ya. Mari kita berdoa, ikuti Lause Jansel. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menerima persembahan ini agar bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berkati pekerjaan. Kami serahkan hidup kami di waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau melihat pengumuman kita. Yang pertama, saat teduh anak sekolah minggu gabungan kelas kecil dan besar via Zoom diadakan setiap malam jam 8 sampai jam 8.30. Jadi sudah digabung
dan hanya setengah jam ya kita saat teduh. Jadi berikan waktu adik-adik ya setiap malam ikut saat teduh. Mari semuanya ikut bersaat teduh bersama. Jadi bawa juga teman-teman kalau ada ya. Oke, lanjut. Asisten diminta untuk langsung update jumlah anak di grup sekolah minggu. Jadi hitung jumlah anak lalu lapor ya di grup sekolah minggu. Ketiga, latihan paduan suara sekolah minggu akan diadakan setelah cerita firman Tuhan di aula kebaktian jam 9.15 teng. Artinya sebelum itu firman Tuhan sudah selesai. Kelas 1 sampai remaja diundang untuk ikut dalam pelayanan ini. Jadi mulai dari kelas 1 sampai remaja ya. Itu saja, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kita mau bagi kelas, silakan kelas kecil sebelah kanan. Kelas besar, kelas tengah di sini, dan kelas besar tinggal di sini. Kita akan menghafal dulu ayat hafalan kita ya. Oke, ini gimana cara hapus ini? Nah, kita mau hafal ayat 4 sampai 5 saja ya, karena habiskan waktu nanti Lause mau cerita. Nanti tapi 9.15 kita udah latihan. Oke? Yohanes pasal pertama ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Ini sudah panjang ini. Ya, kita baca bersama-sama dulu 2 3 ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Gampang kan? Karena ya, sudah ayat keempat, sekarang ayat yang kelima. Kita ulang yang minggu lalu sampai hari ini juga tambah ya.
Nah itu jadi gampang. Di situ dikatakan hidup, lalu terang, lalu bercahaya di kegelapan, lalu kegelapan tidak menguasainya. Silakan hafal. Hafal berapa menit ya? 2 menit ya, karena minggu lalu sudah hafal ayat keempat. Silakan kita sebutkan bersama-sama dari alamatnya lalu isinya. 2, 3, ya. Yohanes ayat 4 sampai ayatnya kelima. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Oke, sekarang siapa yang bisa? Frans. Raiden. Dalam dia.
Dalam dia ada hidup. Terang itu bercahaya dan kegelapan itu. Oke, carry. Oke, tadi kurang kata itu ya. Yang dalam dia ada hidup dan hidup itu ada itunya. Oke. Si Hana. Dalam dia itu terang itu kegelapan itu. Oke. Di dalam kegelapan. Oke, Steve. Oke, Matius. Di dalam dia. Oke, Sineza. Satu. Oke, tadi ada dalam dia ya, bukan dalam dirinya. Oke. Sharing. Oke, jadi sini dikatakan dalam Tuhan Yesus ada hidup ya, sumber kehidupan. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia ya. Dan di sini dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi dengan datangnya Tuhan Yesus memberikan kita hidup dan terang ya, kebenaran. Jadi kita bisa lepas dari kegelapan atau dosa dan penghukumannya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, nah kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita akan mempelajari ya, pelajaran kelima, judulnya Yesus dibaptis dan dicobai. Ya, kita sama-sama sebutkan 2-3 ya. Yesus dibaptis dan dicobai. Alamatnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Ibrani. Nah, itu banyak sekali ya. Nanti kalian baca di rumah. Kira-kira kalian baca di rumah atau nanti? Enggak ya? Baca di rumah ya, lihat ayat-ayat ini apa yang sedang disampaikan oleh firman Tuhan supaya kalian bisa mengerti dengan jelas. Oke, nah tujuan pelajaran kita yang pertama melihat pengutusan Yohanes Pembaptis dan bagaimana Tuhan Yesus menang atas pencobaan dan iblis. Jadi kita akan mempelajari ada seseorang yang diutus oleh Tuhan, namanya Yohanes Pembaptis, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus nantinya dia mengalahkan pencobaan ya dan iblis. Yang kedua, berkomitmen untuk menghafal, merenungkan dan menerapkan firman Allah untuk menolong kita ketika kita dicobai. Jadi kalian harus
baca firman Tuhan, hafal dan renungkan dan lakukan. Makanya tadi di ada hafalan itu kalian harus hafal mati, hafal selalu, ingat terus. Lalu sarankan setiap hari hafal satu ayat. Jadi nanti waktu kamu sudah umur 30, umur 40, kalian sudah banyak hafal ayat firman Tuhan dan kalian tahu. Nah, sangat bagus kan? Jadi kalian bisa memiliki kekuatan dan hikmat daripada Tuhan dengan adanya firman Tuhan. Oke. Nah, ada sebuah pertanyaan dari Lause Johnson. Apa yang akan kalian lakukan ketika sedang ujian ada beberapa soal yang kalian tidak tahu dan ada godaan untuk menyontek atau ada kesempatan untuk menyontek? Misalnya ini, kalian mau ujian kan? Terus syarat untuk bisa lolos dengan standar 8 contohnya. Contohnya 8. Lalu ada 10 soal ini. Dan ternyata ada 2 yang kalian tidak tahu. Atau 3 yang kalian tidak tahu. Jadi kalian hanya tahu 7. Waduh, kalian pasti takut sekali kan? Tinggal 3 ini, macam mana ini ya? Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba blank, lupa semua. Atau mungkin kita tidak pergi menghafal soal tersebut, jawaban tersebut. Jadi ada di samping kita kesempatan untuk bertanya sama dia apa jawabannya, ya kan? Tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berusaha menyontek supaya kita bisa lolos, atau kita mengatakan itu dosa, tak boleh kita lakukan? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Jujur, Frans. Serius? Benaran? Raiden? Menerima? Habis. Langsung pikir kamu mau lakukan menerima. Matius? Apa? Kira-kira kamu mau menyontek atau enggak? Yang benar. Hah? Hah? Apa? Tulis asal-asalan. Iya, maksud langsung. Yang penting tidak menyontek. Oke, Luis. Oke, Hana. Tulis asal-asal, yang penting tidak menyontek. Tapi nanti dimarahin papa mama kalau nggak lolos. Irene, sama. Oke, Neza, menolak. Kerry, yang benar ya. Nanti kenyataannya menyontek. Ya, jadi kalau dibilang menolak, ya harus menolak. Nah, jawabannya kita harus menolak untuk menyontek. Oke? Nah, jadi kita mau melihat bagaimana Tuhan Yesus dia diberikan cobaan atau godaan waktu dia menjadi seorang manusia. Tetapi Tuhan Yesus dia mengalahkan godaan tersebut. Nah, yang pertama kita mau melihat dulu bagaimana Allah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Jadi Yohanes ini sebenarnya sudah dinubuatkan tentang dia. Di kitab Yesaya pasal 40 ayat 3. Nah, di situ sudah diberitahukan bahwa akan ada seseorang yang datang lebih dahulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Mempersiapkan jalan maksudnya apa? Mempersiapkan hati banyak orang agar mereka bertobat, dan nantinya waktu datang Tuhan Yesus mereka membuka hati untuk percaya Tuhan Yesus. Jadi Yohanes Pembaptis diutus untuk mempertobatkan banyak orang dan mempersiapkan mereka
untuk nantinya menyambut kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah Yohanes Pembaptis. Ingat, Yohanes Pembaptis ya, bukan Yohanes saja, karena ada banyak nama Yohanes. Ada juga Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Tapi ini adalah Yohanes Pembaptis. Siapa nama orang tuanya? Papanya siapa? Nggak tahu. Frans, Matius. Hah? Daud? Oh bukan. Si Luis? Zakaria. Nama mamanya Keri? Irene, nama mamanya? Ya. Zakaria dan Elizabeth. Ya, ingat itu. Itu adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Di sini Yohanes Pembaptis dia berseru menyampaikan kepada banyak orang apa yang dikatakannya. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bertobat artinya meninggalkan dosa-dosa, mengubah hati yang berdosa, mengubah arah. Kalau dulu hidup di dalam dosa, namun sekarang tinggalkan dosa itu dan berbalik arah datang kepada Tuhan. Nah, itu maksudnya. Dikatakan sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, Tuhan Yesus ya datang dan memberikan kita pengharapan yang kekal, yaitu kerajaan sorga. Nah, jadi Yohanes Pembaptis dia mau orang-orang ini segera membuka hati mereka untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, nah setelah Yohanes Pembaptis mengatakan demikian, lalu apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Dia membaptis banyak orang. Nah, membaptis itu adalah sebuah upacara sebagai simbol bahwa orang-orang ini ya sudah bertobat. Jadi Yohanes Pembaptis dia membaptis banyak orang sebagai tanda pertobatan. Baptisan tidak menyelamatkan ya. Ingat, tidak menyelamatkan. Itu hanyalah tanda ya atau lambang, simbol ya. Nah, jadi Yohanes Pembaptis dia membaptis banyak orang sebagai tanda bahwa mereka bertobat, dibersihkan, dan mereka nantinya siap menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Lalu Tuhan Yesus datang juga kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, pertanyaan langsung. Kalau Yohanes Pembaptis dia membaptis sebagai tanda pertobatan bagi banyak orang itu, lalu waktu Yohanes Pembaptis dia membaptis Tuhan Yesus, apakah itu berarti sebagai tanda pertobatan Tuhan Yesus? Apakah berarti Tuhan Yesus sebelumnya ada dosa lalu dia harus bertobat? Ayo, ada yang bisa jawab? Luis bisa jawab? Apakah Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sebelumnya ada dosa lalu harus bertobat? Tidak. Lalu apa jawabannya? Nah, jawabannya adalah Tuhan Yesus memberi diri dibaptis ya sebagai bukti bahwa dia tunduk melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak ada cacat atau lalai dalam segala kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Tuhan Yesus dia memberi diri dibaptis ya, bahwa sebagai bukti bahwa dia tunduk atau melakukan segala perintah Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus nantinya layak atau sempurna untuk menyelamatkan kita. Kalau Tuhan Yesus
cacat dalam arti tidak melakukan perintah Tuhan satupun, misalnya baptisan, maka itu berarti Tuhan Yesus juga adalah seorang yang ada kesalahannya, ada dosanya. Maka itu berarti Tuhan Yesus tidak layak untuk menghapus dosa kita, karena dia juga orang berdosa. Kita juga orang berdosa. Bagaimana orang berdosa bisa menebus orang berdosa? Nah, tapi karena Tuhan Yesus taat sepenuhnya, sempurna, dia memberi diri dibaptis. Tuhan Yesus mengatakan, ya baptislah, supaya apa? Supaya genaplah segala kehendak Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dia dibaptis sebagai bukti bahwa dia taat sempurna, sehingga nantinya sempurna juga untuk menebus dosa-dosa kita. Dan kedua, alasan Tuhan Yesus memberi diri dibaptis sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya selama 3 tahun setengah. Jadi seperti memproklamasikan bahwa Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya selama 3 tahun setengah. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus memberi diri dibaptis. Nah, jadi kita sudah tahu bagaimana Yohanes Pembaptis diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita mau melihat bagian kedua. Tuhan Yesus melawan pencobaan iblis. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk ke padang gurun. Nah, lihat kata firman Tuhan di kitab Markus pasal 1 ayat 12 sampai 13. Kita minta Louis ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 kita minta Kerry, tapi besarkan suara. Ayat 12 Louis. Jadi Tuhan Yesus di sini dikatakan dipimpin oleh Roh Kudus untuk masuk ke padang gurun. Padang gurun itu adalah suatu daerah di mana tidak ada makanan, sulit mendapatkan makanan, sulit mendapatkan minuman. Namanya padang gurun. Pernah lihat padang gurun di TV? Atau ada yang pernah ke daerah-daerah Arab sana yang ada padang gurunnya, Timur Tengah? Nggak ada. Oke, tapi lihat di TV ya, padang gurun ya. Nah, itu tak ada pengharapan hidup di sana itu. Ya, sulit nggak menemukan tumbuh-tumbuhan ataupun air. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus di situ dikatakan 40 hari lamanya dia berpuasa. Dia tidak makan, dan di situ dikatakan dia pada akhirnya dicobai oleh iblis, ya. Dan di situ Tuhan Yesus juga berada di tengah-tengah binatang-binatang liar. Lalu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berada di padang gurun 40 hari dan 40 hari lamanya dia dicobai oleh iblis. Dan di situ dikatakan ada 3 pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus menjadi manusia atau datang ke dunia, maka dia 100% adalah manusia juga, hanya dia tidak berdosa. Jadi 100% adalah Allah, tapi waktu dia menjadi manusia 100% menjadi manusia, hanya dia tidak berdosa. Jadi waktu dia menjadi manusia sempurna, itu berarti apa? Dia juga merasakan kelemahan seperti kita. Kita lapar, kita haus, sedih. Nah, Tuhan Yesus juga merasakan seperti demikian. Lalu apa yang dialami oleh Tuhan Yesus dalam pencobaan ini? Nah, ada 3 pencobaan yang diberikan oleh iblis. Pertama, pencobaan keinginan daging. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh iblis. Ketika Tuhan Yesus sudah berpuasa 40 hari lamanya, 40 hari lama tidak? Siapa yang pernah berpuasa 2 hari? 1 hari pernah berpuasa? Nggak pernah ya? Setengah hari aja sudah nggak tahan mau makan ya. Nah, di sini dikatakan 40 hari lamanya Tuhan Yesus berpuasa. Lalu
karena dia sangat lapar tentunya, ya sebagai manusia dia sangat lapar seperti kita, ya tidak ada bedanya. Maka ini adalah kesempatan iblis untuk mencobai Tuhan Yesus, ya supaya Tuhan Yesus mendengarkan dia dan bersandar pada makanan jasmani. Nah, apa kata iblis? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, di situ yang ada di padang gurun yang memang hanya batu, tidak ada biskuit di situ, tidak ada KFC dan lain-lain. Itu yang ada hanya batu, ya kan? Dan iblis tahu Tuhan Yesus itu satu sisi dia adalah 100% adalah Allah, Maha Kuasa. Jadi dia bisa mengubah batu menjadi roti untuk supaya bisa makan. Jadi iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus, ya, kalau engkau adalah anak Allah, maka perintahkan batu ini supaya menjadi roti dan supaya kamu bisa makan. Jadi iblis yang memberikan godaan ataupun pencobaan kepada Tuhan Yesus supaya ya memakai kuasanya untuk mengubah batu menjadi roti dan bersandar pada makanan tersebut, ya supaya dia bisa makan, supaya dia bisa bertahan hidup. Jadi seolah-olah makanan itu atau roti itulah yang menjadi sumber kehidupan. Nah, tapi apakah Tuhan Yesus ya dia jatuh ke dalam godaan tersebut? Ini adalah ya cobaan keinginan daging di mana dia sangat lapar, dia mau makan. Sekarang ada kesempatan untuk bisa makan, yaitu mengubah batu menjadi roti. Tapi apakah Tuhan Yesus mau melakukan hal itu? Nah, kalau kita sangat lapar kan, lapar sekali. Lalu kita lihat makanan di situ, makanan orang misalnya, tergoda kita makan ini, ya kan? Nah, tapi apakah Tuhan Yesus jatuh ke dalam godaan itu? Lihat, apa kata Tuhan Yesus? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus mengatakan ada tertulis, dia menggunakan firman Tuhan, dan ini sudah tertulis di kitab Ulangan pasal 8 ayat 3, ya, di mana Tuhan memberikan ya firman Tuhan kepada orang Israel di padang gurun, dan di situ Tuhan mengatakan manusia itu tidak hidup ya dari makanan, dari roti, tapi sesungguhnya dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis, ya, roti ini atau makanan ini itu bukan sumber kehidupan, tapi sumber kehidupan sesungguhnya adalah firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus mengalahkan godaan dari si iblis. Ya, dia tidak jatuh ke dalam dosa untuk ya, bersandar pada makanan, seolah-olah makanan itu adalah sumber kehidupan. Oke? Nah, Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan godaan tersebut. Nah, adik-adik, itu adalah Tuhan Yesus ya menghadapi ya godaan atau pencobaan keinginan daging, dan di sini contohnya adalah makanan. Nah, lalu dalam kehidupan kita sehari-hari apa saja contoh keinginan daging ya yang lainnya yang bisa kita hadapi juga. Ya, seperti kita ya rakus terhadap makanan. Ya, itu juga pencobaan bagi kita. Lalu apalagi yang mengenai keinginan daging yang memuaskan kedagingan kita. Percabulan, ya, seks yang tidak disetujui atau diberkati oleh Tuhan. Misalnya ya di luar nikah, ya, ataupun nonton film porno, itu juga memuaskan kedagingan kan. Nah, itu adalah pencobaan bagi kita. Jadi apakah kita akan jatuh ke dalam dosa tersebut ketika ada kesempatan untuk melakukannya? Apalagi kalian masih muda kan. Nah, godaan percabulan ini begitu kuat, ya, persetubuhan dengan lawan jenis yang dimana belum waktunya atau tidak diberkati oleh Tuhan, ya, atau menonton film porno. Ya, kalian harus jauhkan godaan tersebut. Misalnya kalian nonton di YouTube, lihat film, ya, tiba-tiba ada sesuatu yang sensitif. Gimana kalian? Apakah kalian jatuh ke dalam godaan tersebut? Atau kalian mau menolaknya? Saya tidak mau tonton, itu adalah dosa. Ya, jadi itu adalah salah satu contoh. Apalagi merokok, itu juga keinginan daging. Nah, itu memuaskan kedagingan. Kita lihat orang-orang itu bahkan tak bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari kalau tidak merokok.
Apalagi ada kesaksian-kesaksian mengatakan setelah makan itu harus merokok, kalau tidak mual. Jadi udah menjadi darah daging, kepuasan kedagingan. Nah itu juga godaan. Mabuk-mabukan itu juga. Ya, minum alkohol. Orang-orang kan di luar sana kan suka mabuk untuk kepuasan kedagingannya. Wah enak, santai. Apalagi malam minggu kan. Kalian harus jauhkan godaan tersebut. Narkoba itu juga memuaskan kedagingan. Jadi orang kalau pakai narkoba katanya bisa, wah macam dunia ini punyanya semuanya. Tenang semuanya, fresh otaknya katanya. Kalau saya belum pernah coba ya, tapi kesaksian-kesaksian orang di sana. Dan lain-lain masih banyak godaan-godaan kedagingan. Nah jadi kalian harus hati-hati. Ya segala contoh-contoh ini contohnya, ya kalian harus jauhkan, jangan sampai kalian jatuh ke dalam dosa keinginan daging ini. Nah sekarang kita mau melihat ya pencobaan yang kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu keangkuhan hidup. Kalau tadi yang pertama keinginan daging. Nah selanjutnya Tuhan Yesus ya dibawa ya ke atas ya baik Tuhan, rumah Tuhan, dan di paling atasnya gedungnya, di bagian paling atasnya gedungnya itu Tuhan Yesus berdiri di situ. Nah tingginya diperkirakan seperti tingginya gereja kita ini yang ada salib itu. Kalian pernah lihat salib kita yang di atas? Kira-kira setinggi itu. Jadi bayangkan Frans lagi berdiri di salib itu. Yang lihat ke bawah tinggi tidak? Tinggi kan? Jadi Tuhan Yesus ada di atas bangunan tersebut. Lalu apa kata si iblis? Dia mencobai Tuhan Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menapang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis mengatakan, engkau ini kan anak Allah, spesial, istimewa, ya kan? Maka coba kamu jatuhkan diri kamu dari posisi yang gedung paling tinggi itu di atasnya, jatuhkan dirimu ke bawah. Nggak usah takut, kan? Firman Tuhan mengatakan nanti waktu kamu jatuhkan dirimu, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menahan kakimu supaya kamu tidak jatuh sampai ya terbentur pada batu lalu luka ataupun cilaka. Nah di sini iblis memberikan ya pencobaan keangkuhan hidup. Nah, Tuhan Yesus ya dia dicobai untuk melihat, menunjukkan keistimewaannya, ya, menunjukkan ya kuasa Tuhan, ya, bahwa Tuhan apakah benar akan mengutus para malaikat yang menahan kaki Tuhan Yesus atau tidak. Jadi iblis mau menggoda Tuhan Yesus untuk menunjukkan keangkuhannya, yaitu keistimewaannya sebagai anak Allah, dan juga untuk mau membuktikan apakah Tuhan itu sanggup dan benar dia akan mengutus para malaikat yang menahan kakinya. Nah di sini kita melihat bagaimana iblis mau menggoda Tuhan Yesus mengenai keangkuhannya. Nah, tapi apakah Tuhan Yesus jatuh ke dalam dosa ini, dalam pencobaan ini? Lihat apa kata Tuhan Yesus. Ada pula tertulis. Nah, selalu memakai firman Tuhan kan? Tadi yang pertama ada pula tertulis. Di sini juga ada pula tertulis. Itu terambil dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 16 ya. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan itu maha kuasa. Dia telah berjanji. Tetapi kita jangan mencobai Tuhan. Ya kan? Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan mengutus para malaikat menahan kaki. Tetapi jangan pergi mencobai. Kita lihat benar tidak, kita tes. Itu yang berdosa. Ya. Allah menunjukkan keangkuhannya, ya, kesombongannya, kuasanya. Ya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan godaan tersebut. Lalu apa contoh keangkuhan hidup lainnya? Nah, itu adalah Tuhan Yesus. Lalu dalam kehidupan kita, contoh keangkuhan hidup itu seperti sombong paling pintar, ya kan? Lalu sombong paling kaya, sombong paling ganteng atau cantik. Siapa di antara kalian yang merasa saya lebih ganteng dari dia? Wah, dia jelek kali. Aduh, ada? Atau yang merasa saya paling cantik lah kalau dibandingkan, kalau saya berada di tengah-tengah laki-laki, oh saya lah yang pasti yang didatangi laki-laki, dia mah aduh ditinggalkan itu. Ada? Frans, kamu pernah merasa kamu lebih ganteng lah dari Cristiano Ronaldo?
Enggak. Jadi itu adalah pencobaan, itu adalah godaan juga untuk membandingkan diri kita sama orang lain. Nah itu jangan, ya, jangan kamu sampai jatuh ke dalam dosa tersebut. Atau kita mencobai Tuhan, ya, misalnya apa namanya, ada satu ayat firman Tuhan ya, dan itu selalu dipakai oleh orang-orang di luar sana. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa para murid Tuhan Yesus akan minum racun dan mereka tidak akan mati. Lalu ada orang yang menyerang, coba kalau kalian, itu kan sudah dijanjikan, kalau kalian minum racun itu kalian tidak mati. Kalau kalian tidak mati itu berarti kalian murid Tuhan Yesus. Kalau kalian mati itu kalian bukan murid Tuhan Yesus. Lalu kamu bilang, saya mau coba, kan Tuhan mengatakan kalau saya minum racun saya tidak akan mati. Kan saya pengikut Tuhan, saya mau lihat kuasa Tuhan itu. Coba saya minum racun, matilah kamu lah. Itu namanya mencobai Tuhan Allah. Ngerti tak? Jadi kamu jangan pergi mencobai Tuhan, mengatakan saya coba tes, kan dia sudah berjanji. Nah, itu tidak boleh. Ya, atau misalnya di depan situ ada anjing galak. Ada anjing galak, sudah dikasih tahu, jangan pergi ke situ, ada anjing galak. Kamu lewat sana saja. Kamu bilang, saya punya Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Dia akan melindungiku meskipun di dalam kekelaman, di dalam bahaya, Tuhan akan melindungi aku. Lalu kamu pikir, saya murid Tuhan Yesus, saya berdoa di dalam Tuhan Yesus, saya lewat. Kamu sampai di depannya langsung digigit kakimu. Ya kan? Itu namanya mencobai Tuhan Allah. Itu tidak boleh, itu dosa. Ngerti tak? Nah, jadi seperti iblis tadi, coba. Tuhan kan sudah berjanji dia akan menahan kakimu. Coba jatuhkan dirimu. Itu namanya seperti mencobai Tuhan Allah. Nah, itu tidak boleh. Oke? Bisa mengerti? Itu adalah cobaan keangkuhan hidup. Yang ketiga, pencobaan ketiga adalah keinginan mata, sesuatu yang menyenangkan mata. Setelah mata turun ke mana? Ke hati, ya kan? Nah, jadi menyenangkan mata turun ke hati habis itu. Nah, apa pencobaan Tuhan Yesus yang mengenai keinginan mata di sini? Nah, Tuhan Yesus dia dibawa ke atas gunung yang tinggi yang bisa melihat ya di bawahnya kerajaan ataupun ya kota-kota. Lalu apa kata si iblis? Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, di sini seolah-olah iblis pemilik segala sesuatu di bumi ini. Nah, itu adalah salah ya. Bukan iblis yang memiliki alam semesta ini atau bumi atau kerajaan ini. Yang memiliki segala sesuatu adalah Tuhan. Tapi iblis ini merasa bahwa dia berkuasa. Dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, aku akan berikan kepadamu, lihat kerajaan-kerajaan ini, kota-kota yang megah, ya kan? Harta kuasa akan kuberikan kepadamu kalau sujud menyembah. Wah, ini godaan yang besar loh. Sebagai manusia, Tuhan Yesus sebagai manusia, ya tentunya dia ada godaan ini juga bisa terasa, ya kan? Lalu apakah Tuhan Yesus mau sujud menyembah iblis hanya karena kekayaan? Apakah Tuhan Yesus tergiur akhirnya kalah? Apa kata Tuhan Yesus? Di sini dikatakan enyalah iblis, ya, sebab ada tertulis. Nah, Tuhan memakai lagi ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Nah, iblis mengatakan bukan kepada pribadi manapun termasuk iblis kita sujud menyembah, tapi kita hanya sujud menyembah kepada Tuhan Allah kita yang menciptakan kita, pemilik segala sesuatu termasuk nyawa kita ini. Nah, jadi jangan hanya gara-gara harta, kekayaan, kuasa kita sampai meninggalkan penyembahan kepada Tuhan. Kita pergi sembah orang lain. Nah, ini adalah keinginan mata, sesuatu yang menyenangkan mata. Nah, coba kita lihat apalagi keinginan mata, contoh yang lain. Harta duniawi, uang, emas, ya kan? Barang-barang mewah, pakaian mewah. Jadi jangan gara-gara hanya karena uang kamu jatuh ke dalam dosa. Hari ini kamu nggak usah ikut ibadah dong. Kalau kamu tidak ikut ibadah hari ini, ikut saya jalan-jalan. Gampang, nanti saya traktir kamu.
dan saya kasih kamu uang jajan lagi. Kita pergi jalan-jalan. Si Frans bilang, benar juga ya. Lumayan ini, gratis ini, pergi jalan-jalan ke mall, dikasih lagi uang jajan. Kan minggu kan masih ada minggu depan. Bolehlah saya tidak usah sekolah minggu hari ini, tidak usah ibadah. Nah, atau misalnya godaan di agama lain, dari agama lain. Kamu dikatakan, oh, tinggalkan Tuhan Yesus, tinggalkan Kristen. Apalagi kamu lagi hidup susah kan? Kamu kan lagi hidup susah, kamu butuh uang. Lalu ada orang di luar sana mengatakan, kamu tinggalkan itu, saya kasih kamu uang, saya kasih kamu rumah satu, lalu semua hutang kamu saya bayar, lalu saya kasih kamu uang banyak. Frans bilang, wah, luar biasa ini. Hah? Itu godaan kan? Tapi kita di sini dikatakan tak boleh kita jatuh ke dalam godaan tersebut. Atau misalnya, kamu ketemu seorang perempuan yang sangat cantik, tapi di agama lain. Lalu Frans bilang, wah tuh matanya bersinar-sinar, teng keluar bintang-bintang, saking dia begitu melihat, wah cantik kali. Lalu kamu bilang, saya rela tinggalkan Kristen demi ikut dia supaya saya bisa memiliki dia. Nah, itu kamu harus kalahkan, tak boleh. Ya, itu namanya keinginan mata, itu adalah godaan-godaan tersebut. Nah, Tuhan Yesus, ya, dia mengalahkan keinginan mata ini. Ya, walaupun dia secara manusia juga dia merasakan kuatnya godaan tersebut, tapi Tuhan Yesus berhasil mengalahkan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, yaitu keinginan daging, lalu keangkuhan hidup, lalu keinginan mata. Tuhan Yesus berhasil mengalahkannya, walaupun ya begitu kuat, karena dia juga manusia biasa, sempurna seperti kita, tapi dia bisa mengalahkannya. Beda dengan Adam. Adam, ya, dia berada di Taman Eden, enak, semua lengkap, wah ada buah-buahan. Tapi hanya digoda oleh iblis, ya, untuk mendapatkan godaan itu juga, untuk menghadapi godaan itu juga, dia jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus beda, dia berada di padang gurun, bukan di tempat yang enak, dan dia lagi dalam keadaan lapar sekali, keadaan sulit sekali, ya. Tapi waktu diberikan godaan ini, dia tidak jatuh seperti Adam. Dia berhasil mengalahkannya. Nah, jadi kita juga harus mengalahkan godaan, ya, godaan keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup, dan keinginan mata, keinginan daging. Itu semuanya tadi sudah langsung kasih contoh semuanya, dan kalian harus kalahkan juga. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus berhasil mengalahkan 3 pencobaan tersebut, lalu apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan, iblis meninggalkan Tuhan Yesus dan para malaikat datang melayani Tuhan Yesus, memberikan makanan dan minuman. Karena Tuhan Yesus menang atas pencobaan. Oke, nah sekarang kita mau melihat yang ketiga. Tuhan Yesus adalah pembela kita dalam melawan iblis dan pencobaan. Karena Tuhan Yesus sudah berhasil mengalahkan 3 pencobaan, maka Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Kita semua yang mengikut Tuhan, dia akan membela kita, menolong kita. Apa kata firman Tuhan? Di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada pencobaan itu sebenarnya biasa, tidak akan melebihi kekuatan kita. Kenapa? Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Kita punya Tuhan, Tuhan sifatnya setia. Setia terhadap janjinya, dia akan menepati janjinya. Dia tidak akan melupakan kita atau mengabaikan kita begitu saja menghadapi pencobaan, akhirnya kita jatuh dan tidak bangkit-bangkit. Bukan. Tapi dia setia, dia akan tetap, ya, menguatkan kita, menjaga kita, menolong kita, ya, membela kita untuk bisa menghadapi, mengalahkan godaan tersebut. Dikatakan sini, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa yang akan dilakukan Tuhan? Bahwa dia setia membela kita. Di sini dikatakan, dia akan memberikan jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Yang pertama, memberikan kamu kekuatan dan penghiburan. Ketika kamu digodai, misalnya dicobai, misalnya contoh saja,
film porno contohnya, itu adalah keinginan daging, ya kan? Nah, waktu itu muncul, ya kan? Tentunya itu menjadi godaan, kan? Tergiur, lihat apa tidak. Tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan penghiburan, sebuah suatu kekuatan untuk tak usah lakukan itu, ya. Dan memberikan kita juga sebuah penghiburan, walaupun kita merasa rugi loh, itu kesempatan untuk melihat, nonton, tapi hati kita dihiburkan, udah nggak apa-apa, itu karena dosa, nggak usah, itu kamu nggak usah lakukan. Jadi kita dikuatkan dan dihiburkan. Atau apalagi, misalnya kita lagi susah, menderita, kita banyak kebutuhan tapi kita nggak ada uang, kita susah sekali mau sekolah contohnya, kita nggak ada uang, kita galau kan, orang bilang galau. Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan akan menguatkan hati kita dan memberikan kita penghiburan. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita menghadapi sendiri godaan ataupun pencobaan tersebut. Jalan keluar yang kedua, memberikan kita hikmat apa yang harus kita lakukan. Ya, suatu pengertian bersikap seperti apa yang benar. Misalnya ada tadi godaan film porno, ya kan? Diberikan hikmat, oh jangan, langsung kamu lewati itu, lebih baik kamu tonton yang lain. Ya, kamu tinggalkan yang film hal yang porno ini, kamu tonton yang lain, atau kamu tidak usah nonton, kamu tutup HP kamu, tinggal. Jadi diberikan kita hikmat, pengertian. Jadi setiap kamu berbuat dosa, hendak mau berbuat dosa, sebenarnya ada suara pengertian dalam hati kita. Ini janganlah, mending kamu lakukan. Itu adalah hikmat daripada Tuhan, suatu pengertian, pengetahuan. Ya, atau misalnya kita dalam keadaan susah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita tidak diarahkan untuk pergi mencuri uang, tapi kita diberikan kita pengertian, oh mungkin kamu pergi kerja, ya kan? Nah, lakukan sesuatu yang menghasilkan uang yang benar. Nah, itu adalah hikmat. Lalu yang ketiga, memberikan pertolongan pada waktunya sehingga terlepas dari pencobaan. Jadi Tuhan tidak akan terus membiarkan kita ya dalam pencobaan tersebut sampai seterusnya, sampai kita mati. Kita bilang, kenapa tidak henti-hentinya ini pencobaan ini sampai tua, sampai mati, kok tak ada pertolongan? Tidak akan. Nah, Tuhan itu tetap memelihara kita. Di sini dikatakan dia akan memberikan kita pertolongan pada waktunya. Jadi misalnya kita dalam keadaan susah sekali, ya kan? Lalu kita butuh uang untuk uang sekolah misalnya, atau uang makan. Tapi Tuhan akan memberikan jalan keluar pada waktunya. Misalnya entah ada dari teman kita bantu kita, atau papa mama, ya tiba-tiba Tuhan memberikan berkat terhadap pekerjaan papa mama kita, sehingga kita diberikan uang oleh papa mama kita, uang sekolah kita. Ya, Tuhan berkati pekerjaan papa mama. Tadinya susah, lalu Tuhan berikan jalan keluar, memberkati pekerjaan papa mama, sehingga kita punya uang, kita pun bisa makan, ya kan? Nah, itu adalah jalan keluar yang Tuhan berikan, ya, pertolongan pada waktunya. Nah, jadi adik-adik sekalian, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus membela kita untuk mengalahkan godaan tersebut, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan godaan. Ya, sebagai manusia dia berhasil juga mengalahkan godaan, maka dia bisa menolong kita, ya, membuat kita mampu untuk melewati godaan-godaan. Oke, nah jadi yang harus kita perhatikan, yang pertama, Tuhan Yesus telah menang atas pencobaan sehingga yang sempurna untuk menebus dosa kita dan sanggup menolong kita ketika menghadapi pencobaan. Jadi kamu harus tahu, Tuhan juga manusia 100%, dia juga pernah dicobai, mendapatkan godaan yang begitu kuat, ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tapi Tuhan Yesus menang. Karena Tuhan Yesus menang, itu berarti dia taat sempurna, tidak pernah jatuh ke dalam dosa, maka dia sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kalau Tuhan Yesus adalah orang berdosa, jatuh ke dalam dosa, mana bisa dia bisa menyelamatkan kita? Tak bisa. Masa orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa? Kan tak bisa, ya kan? Para nabi pun tak bisa menyelamatkan kita, karena juga mereka orang berdosa. Tapi karena Tuhan Yesus sempurna, ya, suci, meskipun waktu dia menjadi manusia tetap juga dia suci, dia tidak jatuh dalam dosa,
maka dia sempurna, nanti dia menggantikan kita, menanggung segala hukuman kita, menghapus dosa-dosa kita. Makanya kita harus hanya mengikut Tuhan Yesus. Karena tak ada manusia, pemimpin agama manapun, siapa pemimpin agama manapun yang sempurna, yang bisa membawa kita kepada Tuhan. Siapa yang bisa? Tak ada, karena mereka juga orang berdosa. Bagaimana orang berdosa mengatakan, oh kamu tak boleh ini ya, begini, mengajar kita. Dia orang berdosa juga. Oh, saya akan bawa kamu, pimpin kamu kepada Tuhan Allah. Dia juga orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus satu-satunya. Makanya Lause sendiri, ya, hanya mau mengikut Tuhan Yesus. Lause tak mau ikut yang lain. Dan karena Tuhan Yesus, dia telah menang atas pencobaan, maka Tuhan Yesus juga sanggup menolong kita. Jadi orang yang sudah menang bisa memberitahu kepada kita bagaimana cara kita bisa menang. Kalau dia kalah tadi dalam pencobaan, bagaimana dia bisa kasih tahu kita jalannya? Begini loh jalannya supaya kamu menang. Kita bilang, kamu aja kalah. Ya kan? Kamu sering, kalian kan main games, ya kan? Kan ada mungkin tantangan ada pernah kan di situ kan? Lalu yang satunya bilang, aku nggak bisa. Lalu yang satunya bilang, aku bisa kasih tahu sama kamu. Memang kamu sudah bisa lewati tantangan ini? Belum sih, saya gagal terus. Kamu sosok mau ngajarin saya, kamu aja gagal. Ya kan? Jadi orang yang menang baru bisa menolong kita. Nah demikian juga Tuhan Yesus, karena dia telah menang, dia sanggup juga menolong kita. Yang kedua, kita menggunakan firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Nah tadi firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus selalu mengutip firman Tuhan. Ada tertulis. Jadi firman Tuhan itu menolong kita, memberikan kita kekuatan, hikmat, apa yang harus kita lakukan. Misalnya ada godaan nonton film porno. Tapi kita ingat firman Tuhan. Firman Tuhan kan mengatakan, jangan melakukan percabulan. Ya kan? Termasuk hal film porno. Waktu kita ingat, lalu kita disadarkan, tak boleh. Lalu dikuatkan, tak boleh kamu lakukan itu. Jadi kamu harus menggunakan firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya kamu bisa menggunakan firman Tuhan? Kalau kamu tidak pergi membaca Alkitab, tidak pergi menghafal Alkitab. Jadi adik-adik harus pergi baca Alkitab. Ya, belajar firman Tuhan supaya makin banyak kamu tahu tentang firman Tuhan, dan itu menolong kamu ketika ada godaan, tahu apa kehendak Tuhan dan apa yang harus kamu lakukan. Kita harus belajar firman Tuhan. Banyak caranya. Di rumah kita baca Alkitab. Ikut Saat-Teduh juga itu salah satu contoh, ya, agar kita bisa mendapatkan pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi Saat-Teduh itu bukan hanya sekedar lewat karena kita mau tidur. Udah. Tapi kita belajar firman Tuhan, tahu banyak tentang firman Tuhan. Itu untuk kebaikan kita. Di sekolah minggu kita juga dengarkan firman Tuhan. Misalnya ayat hafalan tadi, hafal mati dan ingat terus. Jangan untuk dilupakan, karena itu menjadi kekuatan kita, penolong kita. Waktu nanti ada godaan, kita tahu apa firman Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau kamu tidak tahu apa-apa, misalnya firman Tuhan mengatakan setiap hari Minggu kamu harus beribadah. Nah kalau kamu tidak tahu firman Tuhan itu, kamu bilang, ada orang mengatakan kok ibadah itu kan tidak harus. Lagian masih ada hari Minggu depan. Lalu kamu bilang, hari ini saya tidak usah ibadah dulu lah, saya pergi jalan-jalan. Padahal firman Tuhan mengatakan harus beribadah. Di kitab Ibrani pasal 10 dikatakan harus beribadah. Nah, kalau kamu tidak tahu, makanya kamu harus banyak belajar firman Tuhan, hafal firman Tuhan. Nah, itu menjadi penolong kamu dalam menghadapi pencobaan. Yang ketiga, kita datang berdoa untuk memohon pertolongan, kekuatan dalam menghadapi pencobaan. Jadi jangan bersandar pada diri kita, kekuatan kita. Tapi kita harus memohon kepada Tuhan. Tuhan, godaan ini begitu kuat, pencobaan ini begitu kuat, tolong saya. Saya tak mampu dengan kekuatan saya sendiri. Berikan saya kekuatan, pertolongan, supaya saya bisa bertahan, saya tidak jatuh ke dalam dosa tersebut. Jadi harus berdoa. Nah, doa itu adalah sarana mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Oke? Nah, jadi adik-adik sekalian, kita sudah mempelajari ya tentang bagaimana Tuhan Yesus dibaptis, lalu dia dicobai oleh iblis, lalu dia menang atas pencobaan. Maka kita bisa juga menang atas pencobaan kalau kita ya mau bersama dengan Tuhan Yesus, ya kita bersandar kepada Tuhan,
memohon pertolongan daripada Tuhan, dan dengan menggunakan firman Tuhan kita juga bisa mengalahkan setiap godaan. Oke? Nah, jadi jauhi namanya keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata. Hal-hal yang berdosa, tinggalkan hal itu. Dan kalaupun suatu hari kamu jatuh, seandainya kamu sudah berusaha dan kamu jatuh, segera minta ampun, bangkit, tinggalkan dosa itu. Oke? Bisa mengerti? Bisa. Kalau begitu, itu saja firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengalahkan pencobaan-pencobaan, yaitu keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Dan kami juga mau mengalahkan setiap godaan-godaan. Tolonglah kami supaya kami bisa berhasil dan hidup selalu taat firman Tuhan. Berkatilah anak-anak remaja, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.